Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hansa Gita, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas AIK, yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, yang diampu oleh dosen Ahmad Mubain. Saya sekarang berada di Masjid Muhammadiyah, Masjid Ad-Da'wah yang berada di Geluran, Taman Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya sekarang sudah berada di Masjid Ad-Da'wah yang berada di Geluran, Sidoarjo dengan Mas Bagus yang sebagai humas di sini atau PR. Di sini saya akan menanyakan apa aktivitas apa aja yang disediakan atau dilakukan di masjid ini. Ya, yang pertama itu untuk Masjid Ad-Da'wah Geluran ini setiap apa kajiannya, atau apa ada kajian rutin atau kajian dalam satu bulan itu kajian apa saja atau hari apa, bisa dijawab Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, Mas Hans dari UM Surabaya. Saya selaku humas di Masjid Ad-Da'wah ini mungkin ingin berbagi sedikit dari hajat atau keperluan ini ya, wawancara atau penelitian dari Mas Hans ini terkait Masjid Ad-Da'wah. Jadi Masjid Ad-Da'wah ini secara pengelolaan ada di pimpinan ranting Muhammadiyah Geluran, dari PM Geluran. Yang PM Geluran sendiri memang sudah jauh sebelum masjid ini berdiri, itu sudah dirintis, sudah berjalan dari tahun 80-an seperti itu. Yang memang dulu sebelum ada masjid ini ya untuk aktivitas persyarikatan atau keorganisasiannya ada di rumah-rumah anggota atau jamaah gitu ya. Nah, itu setelah proses semakin berkembang, semakin tumbuh anggotanya, mulai mencari lokasi untuk membangun gedung dakwah atau Masjid Muhammadiyah yang memang itu nanti difungsikan sebagai pendidikan, pembinaan anggota, dan juga penyebaran manfaat lebih luas dari Persyarikatan Muhammadiyah Geluran. Nah, kalau dari Masjid Ad-Da'wah sendiri memang mulai dirintis ya dari tahun 2013-an. Kemudian beriringnya waktu masjid ini jadi bisa dibangun, dan itu diresmikannya tanggal 1 Desember 2014 oleh Profesor Dr. Din Samsudin. Dan di Desember ini tepat 10 tahun atau 1 dekade Mas dari Masjid Ad-Da'wah. Dan ini kemarin sejak bulan November pertengahan sampai puncaknya tanggal 1 Desember kemarin kami membuat beberapa program ini ya, milad 1 dekade Masjid Ad-Da'wah, ada lomba anak-anak Islami, kemudian ada kajian tablik akbar, ada baksos, kemudian puncaknya ada di tanggal 1 Desember yaitu kajian spesial ya di 1 dekade Masjid Ad-Da'wah. Nah, Masjid Ad-Da'wah sendiri ini memang kalau di ini ya wilayahnya ini ada di wilayah Geluran ya, kecamatannya Kecamatan Taman. Namun di wilayah berdirinya ini ada di lingkungan perumahan Taman Pondok Jati, di mana Taman Pondok Jatinya ada di tahap 3 RW 6. Nah, kalau di Taman Pondok Jati ini memang ada cukup banyak masjid ya. Di kanan kiri kita ada masjid-masjid yang memang lebih dulu berdiri, dan itu memang basisnya adalah masjid perumahan. Nah, karena Masjid Ad-Da'wah ini cita-cita berdirinya adalah untuk pendidikan warga Muhammadiyah Geluran, untuk memperluas manfaat yang diberikan oleh PRM Geluran, maka masjid ini memang mungkin programnya yang
membedakan ya, di samping program-program yang juga ada di masjid-masjid lain, ada sholatnya, kemudian juga mungkin ada beberapa majelis ilmu gitu ya. Nah kalau di Masjid Ad-Da'wah sendiri, kalau ngomongin terkait ini ya, program pendidikannya atau program pendidikan keislamannya, ada di kajian rutin ba'da Isya hari Kamis, yang itu temanya setiap pekan itu berbeda-beda. Ada kajian tafsir tematik, ada tafsir juz 30, kemudian ada juga kajian hari ini tuh hadis, kemudian di pekan ketiganya ada tafsir, ada kitab ini, kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan gitu ya. Dan pengisinya juga oleh para asatid dari Muhammadiyah dan juga dari eksternal juga gitu. Nah kalau di kajian muslimah ada di hari Rabu duha ya, jam 8:30, itu juga temanya ada kajian tauhid, ada kajian tafsir, ada kajian sirah, kemudian juga ada kajian kitab Riyadhus Shalihin gitu. Dan itu memang khusus untuk ibu-ibu muslimah. Nah di samping itu juga setiap akhir pekan ya, di hari Ahad itu ada kajian subuh pagi, dan itu memang kita buka sebagai kajian umum. Biasanya itu lebih banyak yang ikut dibanding kajian-kajian yang hari Kamis atau hari Rabu pagi, karena memang itu momen untuk ya mungkin momen libur, kemudian juga ada sarapan bersamanya di halaman masjid ini, seperti itu. Nah di samping program-program kajian keislaman juga ada kajian pemuda. Ini kajian pemuda memang yang rutin itu ada namanya semacam halaqah lah teman-teman di sini, pemuda remaja masjid di Rabu malam. Itu kami beri nama Rabu Serawung ya. Rabu Serawung ini ya temanya macam-macam, kadang-kadang tentang pengembangan diri, kemudian terkait public speaking, kemudian desain, kadang juga tentang digitalisasi dan ya inilah konten-konten materi yang relevan sama teman-teman pemuda. Ada juga kajian yang sifatnya persiapan nikah atau kajian pranikah. Ini biasanya ada 1 bulan sekali. Kita kerjasama dengan komunitas pemuda juga, dakwah pemuda di Sidoarjo, dan itu biasanya ada di akhir bulan biasanya untuk kajian pemuda itu. Kurang lebih seperti itu Mas untuk profil kajiannya di Masjid Ad-Da'wah. Terus saya lihat di sini kan jamaahnya itu ya lumayan banyak. Terus bagaimana, apa saja strategi yang efektif untuk menarik lebih banyak jamaah ke masjid? Kalau dari semangatnya ya, memang khususnya di 1 dekade Masjid Ad-Da'wah ini adalah masjid kolaborasi, masjid berkemajuan, masjid makmur dan memakmurkan gitu ya. Memang kita sebagai pengelola masjid atau sebagai umat Islam yang memang ada sebuah misi khusus ya, bahwa rumah-rumah Allah ini harus dimakmurkan. Dan salah satu semangatnya takmir, teman-teman penggerak Masjid Ad-Da'wah ini berangkat dari ya cita-cita untuk mengimplementasikan cita-cita Muhammadiyah gitu, melalui program-program yang ada di masjid. Nah di masjid ini juga kami buat ya semacam nilai-nilai program yang itu berangkat dari program 5M. Yang pertama melayani, menggembirakan, mencerahkan, kemudian memberdayakan dan menginspirasi. Nah dari program-program ini nantinya lahir program-program yang itu diharapkannya bisa bermanfaat bagi masyarakat dan jamaah, seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan, apa saja yang bisa dilakukan oleh masjid untuk menciptakan suasana yang lebih ramah dan menyambut bagi jamaah baru? Kalau salah satu bentuk nilainya ya, atau semangatnya itu ini ya menyapa, salam, sapa, kemudian juga berkenalan ya, berta'aruf ketika ada jamaah-jamaah baru, agar bukan hanya hadir di sini untuk sholat, untuk ibadah, tapi juga bisa berukhuwah, bisa bersaudara, kemudian bisa bersama-sama menciptakan program-program kebermanfaatan seperti itu.
Terus saya lihat kan sini ya teknologinya maju lah Pak, jadi dingin atau LCD. Terus bagaimana cara masjid untuk memanfaatkan teknologi untuk menarik lebih banyak jamaah lagi? Kalau ya alhamdulillah masjid ini memang Ya, apa masjid. ya dari bentuknya memang ya dalam tanda kutip modern ya, seperti Ya. itu. Kemudian di samping itu juga ada pendukung seperti LCD, ada apa namanya AC yang cukup dingin ketika dipakai untuk kegiatan-kegiatan kajian, dan ini juga salah satunya dari dukungan jamaah dan donatur dalam pengembangan apa ya fasilitas di masjid ini, dan kegiatan apa ya untuk promosi lah kegiatan-kegiatannya dari ya dari pengumuman-pengumuman yang disampaikan ketika momen-momen kajian, juga ada promosi-promosi lewat media online yang itu biasanya ada teman-teman yang menyebarkan ke sanak saudaranya, ke keluarganya, atau barangkali ke grup-grup ya di wilayah di sekitar Masjid Ad-Da'wah ini. Ya mungkin dari apa ya namanya antusiasmenya memang barangkali kurang begitu banyak untuk saat ini, tapi alhamdulillah itu sedikit demi sedikit ya dapat menciptakan sebuah promosi yang berdampak seperti itu. Ya di sini kan saya lihat banyak jamaah yang muda ya Mas. Terus bagaimana cara masjid untuk meningkatkan keterlibatan jamaah muda agar lebih aktif dalam kegiatan masjid? Nah, kalau di masjid ini memang salah satu ini ya nilai plusnya itu memberikan ruang khususnya kepada teman-teman pemuda yang memang punya mungkin apa ya semacam kelebihan, sebenarnya kan punya bacaan Al-Quran yang baik, bisa menjadi imam, itu diberikan kesempatan untuk memimpin sholat-sholat rawatib ya, khususnya sholat-sholat jahar yang ada di masjid ini, dan itu dijadwal. Itu ada teman-teman di sini mungkin nyebutnya imam muda ya. Kemudian juga di sini dari teman-teman marbot, dari teman-teman apa namanya pemuda juga diberikan keleluasaan untuk membuat program, kemudian ikut terlibat dalam program-program yang ada di masjid ini seperti itu. Terus program yang untuk anak muda yang serawung itu tadi ya, itu aktivitasnya apa saja Mas, maksudnya dalam komunitas kita dalam menarik lebih banyak lagi jamaah di masjid ini? Kalau yang Rebus Rawung itu memang yang ikut di teman-teman pemuda yang memang sudah aktif di masjid ini gitu ya. Nah itu ya jumlahnya mungkin nggak banyak, sekitar ya 10-an gitu ya, 10-an pemuda, tapi secara rutin setiap Rabu ya kumpul aktif ngobrol ya tema-tema yang disepakati sama teman-teman. Kalau membahas terkait public speaking ya, nanti ada praktek komunikasi. Kalau mau bahas tentang teknologi atau perkembangan digital ya, nanti ada salah satu yang sharing seperti itu. Nanti ada yang punya kemampuan fotografi dan videografi ya, nanti bisa sharing di situ. Itu momen melatih komunikasi sharing di depan umum aja sih Mas. Nah selain itu juga program yang kolaborasi tadi ya dengan komunitas dakwah eksternal, itu kajian pranikah. Itu yang biasanya cukup banyak juga dari luar lingkungan masjid ini yang mengikuti kajian itu, seperti itu. Terus ada lagi apa tantangan yang dihadapi masjid dalam upaya menambah jamaah dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau tantangan ya memang dari kondisi umat hari ini kan lebih banyak mencari hiburan yang sifatnya kesenangan gitu ya. Tapi sebenarnya masjid itu kalau kita bisa tautkan hati kita ya, hiburan itu, ketenangan itu sebenarnya bisa kita cari di masjid gitu. Itu salah satunya mungkin PR umat ya secara garis besar. Tapi kalau untuk tantangannya memang ya masjid harus bisa mengkomunikasikan program-programnya menjadi lebih menarik di
sesuaikan yang relevan dengan target jamaahnya gitu. Iya. Ya memang kalau di Indonesia ini macam-macam ya, ada sebutan masjid makan-makan, ada masjid pemuda, ada masjid masjid rakyat dan lain-lain lah. Kalau ada Joko Karian atau masjid sejuta pemuda, ada masjid Ismuhu Yahya dan lain-lain, itu salah satu inspirasi juga gitu. Nah tapi kalau di masjid ini memang semangatnya kolaborasi antar generasi tua dan muda untuk biar ya program-programnya bisa saling mendukung gitu. Karena yang tua kan tidak punya kekuatan, yang muda kadang-kadang belum punya modal untuk menjalankan program, saling melengkapi ya, seperti itu. Terus saya lihat kan di depan ada ya banner tuh bazar, itu kapan Mas ada bazar itu? Kalau bazar itu sebenarnya awalnya itu bulan September, itu waktu ada tablik akbar Ustadz Salim Avila waktu itu. Nah, memang belum sempat dicopot itu, tapi ya udah dibiarin di depan. Ya, ketika ada tablik akbar memang ada dari UMKM masjid atau yang biasanya mengisi dari ibu-ibu Aisyah tuh, atau dari teman-teman pemuda di sini yang memang punya dagangan, punya produk, itu biasanya dijual ketika ada momen-momen tablik akbar yang ada banyak jamaahnya seperti itu. Terus Masjid Ad-Dawah ini kan punya media sosial ya. Okay. Terus bagaimana penggunaan media sosial dapat membantu masjid dalam meningkatkan kehadiran jamaah? Ya, jadi ya mungkin tidak semua jamaah itu bisa dapat informasi secara offline gitu ya. Yeah. Nah, itu salah satu untuk mendorong atau meluaskan promosi ya lewat online gitu. Baik lewat cara-cara organik maupun cara iklan. Nah, kalau di sini memang kalau untuk kontennya ya seputar promosi kajian, kemudian pembuatan konten-konten kreatif yang itu relevan sama target jamaahnya. Misalkan kalau di Instagram ya khusus anak-anak muda aja, desainnya ya dibuat lebih estetik. Kalau di Facebook ya konten-kontennya ya mungkin bapak-bapak ya, konten-konten yang sifatnya nge-share artikel atau rekaman kajian, itu biasanya di situ. Nah, kalau untuk video-video sendiri ya itu diupload di channel masjidmu. Nah, kalau brandingnya memang pakai masjidmu ya, jadi ingat Masjid Muhammadiyah, ingat masjidmu channel. Jadi di medsosnya itu namanya masjidmu atau bukan, Masjid Ad-Dawah. Masjid Ad-Dawah. Nah, kalau webnya memang kita pakai nama Masjid Muhammadiyah karena ya yang pertama belum dipakai, kemudian ya harapannya ke depan bisa menjadi media masjid nasional lah gitu. Ada yang punya artikel ya monggo bisa di-share di situ. Untuk kajian ini kan sedang berlangsung kajian di bawah kan, itu live apa langsung live nanti diupload di Jadi kalau untuk kajian yang rutin itu kita live Mas di Masjidmu channel namanya di YouTube. Itu baru berjalannya kurang lebih sekitar 3 bulanan ini. Itu kemudian nanti juga kita share ke grup-grup grup-grup forum kajian, di grup-grup Muhammadiyah ini ya, biar teman-teman yang mungkin nggak ada di masjid juga bisa mengakses konten-konten itu. Ya kebetulan untuk yang pengisi kajian malam hari ini Ustadz Zainuddin MZ, beliau ketua Lajnah Tarjih PWM Jatim. Jadi ya ketua bidang fatwa lah kalau di PWM Jatim. Jadi memang banyak yang merujuk fatwa-fatwa beliau kalau di lingkungan Muhammad. Baik, terima kasih Mas atas informasi dan jawabannya. Semoga dengan video ini banyak orang yang mendapat informasi tentang Masjid Ad-Dawah ini. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh